Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses plus bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Tema kita kali ini yaitu tentang bagaimana cara mendaftar bantuan sosial PKH, BPNT ataupun BST ya. Jadi sebenarnya di sini itu bukan cara ya, tetapi step by stepnya orang yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan BST itu bagaimana ya. Saya nanti akan jelaskan ya. Tapi sebelum saya jelaskan, mangga yang baru kenal dengan channel saya, yang baru kenal dengan saya, di subscribe dulu channel saya supaya kita sering berjumpa dan saling bertukar informasi ya. Jangan lupa di like, di komen juga. Silakan, barangkali nanti di penjelasan saya dari awal sampai akhir Bapak Ibu belum paham bisa berkomentar ya, berkomentar di video saya, jangan di luar itu ya. Terus mangga nanti bisa dibagikan ke grup-grup sosial media yang ada di handphone Bapak Ibu semua, baik itu di WhatsApp grupnya ataupun di Facebook ya, di grup Facebook atau grup WhatsApp. Baik, sebelum kita membahas, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya satu, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah keluarga prasejahtera atau tanda kutip mohon maaf keluarga yang kurang mampu atau miskin ini kira-kira berhak nggak mendapatkan bantuan sosial? Entah itu PKH, BPNT, ataupun BST, atau bantuan yang lainnya. Kira-kira berhak nggak? Jawabannya pasti serentak dan kompak. Pasti berhak ya. Nah ini yang perlu kita bahas nanti. Saya rasa juga setiap keluarga yang kurang mampu itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebenarnya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itulah sangat luar biasa baik ya. Jadi untuk membantu masyarakatnya, warga negaranya, penduduknya supaya tidak terjerat dalam kemiskinan. Makanya diberi bantuan gitu kan. Nah, realitanya kadang ada di desa atau kelurahan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu menemui, Pak, bantuannya tidak tepat sasaran. Orang kaya dapat bantuan, orang rumahnya bagus dapat bantuan dan sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya kita sama-sama harus memperbaiki Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya kami, tidak hanya pemerintah desa, tidak hanya pemerintah kabupaten, tidak hanya pemerintah provinsi, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya kementerian, tidak hanya pendamping PKH, tidak hanya puskesmas, tidak hanya TKSK dan sebagainya. Kita sebenarnya dalam hal ini harus bekerja sama. Yuk, ketika memang bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran, maka kita bersama-sama memperbaikinya. Caranya bagaimana? Mangga ketika Bapak Ibu mengetahui ada saudaranya, tetangganya, atau siapapun yang mendapatkan bantuan PKH tetapi dia kaya alias tidak layak untuk dapat bantuan, mangga dilaporkan. Laporkannya kepada siapa? Ketika orang kaya mendapatkan bantuan PKH, maka laporkan kepada pendamping PKH supaya dihapuskan. Ketika orang kaya mendapatkan bantuan BPNT, mangga dilaporkan kepada petugas puskesmas ya yang ada di desa atau petugas TKSK yang ada di kecamatan ya. Lah kalau seandainya orang kaya mendapatkan bantuan BST, bantuan sosial tunai yang disalurkan lewat kantor pos, mangga dilaporkan kepada pihak kantor posnya supaya diperbaiki ya. Lah sebenarnya kita itu sudah ada jalurnya masing-masing, sudah ada koridornya masing-masing bagaimana cara untuk melaporkannya. Tinggal bagaimana kita mau enggak itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi ya, jangan melaporkan orang karena urusan pribadi. Contoh,
orang tersebut harusnya dapat bantuan dan dia dapat bantuan. Tetapi karena bapak ibu tidak suka kepada orang tersebut, terus dilaporkan, gitu kan. Nah, itu jangan ya, karena itu menyalahi aturan dan kurang baik ya. Jadi, jangan kita melaporkan seseorang yang dapat bantuan itu karena urusan pribadi, karena rasa tidak suka. Tetapi kalau seandainya memang orang tersebut yang mendapat bantuan itu memang benar-benar orang kaya, maka tidak jadi masalah. Kita juga sebagai petugas, khususnya saya sebagai pendamping PKH, saya merasa sangat bersyukur. Karena apa? Karena kerjaan saya dibantu gitu. Saya diingatkan bahwa Pak, ada nih orang yang kaya, dampingan Bapak gitu. Nah, saya akan merasa suka gitu, merasa senang. Dan saya nggak akan menutup diri untuk itu. Mak nggak laporkan kepada saya jika itu masyarakat dampingan saya yang dapat bantuan terus dia itu kaya gitu ya. Itu ya. Yang jelas kita akan membahas bagaimana caranya nanti step by step untuk mendapatkan bantuan ini ya. Entah itu PKH, BPNT atau BST. Yang kita bahas 3 ya. PKH, BPNT dan BST. Karena tadi alasan saya ya, semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan PKH, BST dan BPNT ketika dia ini termasuk dalam keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Karena apa? Karena program dari pemerintah dengan adanya program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, BST, bantuan sosial tunai, itu ditunjukkan untuk keluarga prasejahtera, keluarga miskin, bukan untuk keluarga yang sudah mampu ya. Perlu digarisbawahi ini. Ya, tidak hanya untuk para Bapak Ibu KPM saja, baik kepada masyarakat luas, kepada petugas pun harus tahu ya. Kita harus tekankan dan harus mengerti bahwasanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu hanya untuk keluarga prasejahtera, bukan untuk keluarganya sendiri dan bukan untuk keluarga yang sudah mampu. Kita sepakat ya. Oke? Kita sepakat hal itu. Baik, kita berlanjut kepada bagaimana caranya mendapatkan bantuan. Yang syarat pertama tadi ya, perlu diingat nih, awas disimak bareng-bareng ya biar paham. Tadi saya sudah katakan bahwasanya bantuan dari program pemerintah baik BPNT, PKH ataupun BST itu ditunjukkan untuk keluarga prasejahtera, keluarga kurang mampu atau keluarga miskin ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan bantuan tersebut, maka syaratnya yang pertama itu, mohon maaf, Ibu Bapak harus masuk ke dalam keluarga prasejahtera. Atau mohon maaf kurang mampu. Atau mohon maaf Bapak Ibu ini termasuk keluarga miskin. Ya, mohon maaf saya tidak merendahkan, tapi itu memang syaratnya. Ya, jadi syarat yang utama itu harus itu. Ya, paham ya? Nah, terus yang kedua syarat yang kedua. Kalau seandainya Bapak Ibu termasuk ke dalam keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu, maka step selanjutnya Bapak Ibu harus terdaftar ke dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Bagaimana caranya? Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sekarang itu di setiap desa sudah ada yang namanya petugas Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Nah, beliau-beliau ini tugasnya mendata ya. Mendata orang keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu termasuk keluarga prasejahtera atau kurang mampu, mangga daftarkan terlebih dahulu supaya masuk data ya. Supaya masuk data DTKS. Yang pertama, syarat pertama nih, Bapak Ibu harus termasuk keluarga kurang mampu. Kalau keluarganya sudah mampu ngapain? Jangan ya. Enak juga jadi orang mampu ya. Doa kita itu jadi orang yang mampu, rezekinya cukup ya. Yang kedua harus masuk data DTKS.
Lah, Pak, pertanyaannya banyak sekali pertanyaan gini kepada saya maupun kepada rekan-rekan saya. Saya sudah masuk data DTKS. Saya cek di online itu dapat bantuan tapi kok nggak dapat bantuan ya gitu kan. Atau memang saya sudah daftar ke Puskesos untuk dimasukkan ke dalam data DTKS. Tapi kok sampai sekarang nggak dapat gitu. Gini Bapak Ibu semuanya ya. Program mohon maaf. Program pemerintah itu terbatas ya. Kayak contoh PKH. PKH itu untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau lebih daripada itu berarti nggak bisa. Contoh, kuota untuk KPM PKH yang mendapatkan bantuan PKH itu 10.000 ya. Tapi yang ada dalam data DTKS itu 50.000. Lah, berarti yang 40.000-nya ini nanti ya belum masuk ya. Mungkin bisa jadi dipindahkan ke program yang lain dan sebagainya. Yang jelas, ketika Bapak Ibu sudah wayahnya dapat masuk kuota untuk mendapatkan bantuan, Bapak Ibu akan dipanggil ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendaftar atau sudah terdata sebagai keluarga dalam kriteria data DTKS ini, Bapak Ibu juga belum pasti ya kapan akan dapatnya. Karena apa? Karena yang menentukan adalah pemerintah pusat. Nah, petugasnya gini. Banyak di masyarakat itu terjadi. Kadang masyarakat itu menyalahkan pemerintah desa. Yang pertama, itu salah, Bapak Ibu. Jadi pemerintah desa lewat petugas Puskesos itu hanya mendata. Ketika Kementerian Sosial butuh data, saya butuh data nih untuk bantuan PKH, kuotanya kurang 10 lagi, maka mengambillah lewat provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu ke desa. Nah, itu loh. Jadi kalau ada kekurangan, maka diambillah data tersebut. Ketika Ibu sudah terdaftar, sudah terdata, maka bisa jadi data itu diambil, ya. Baru diumumkan atau baru disampaikan kepada Bapak Ibu lewat pendampingnya masing-masing. Entah itu pendamping TKSK ataupun pendamping PKH. Jadi Ibu kalau seandainya menyalahkan pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten karena nggak dapat bantuan, itu salah. Walaupun Ibu, Bapak sudah terdata dalam DTKS. Karena apa? Tugas pemerintah daerah, tugas kecamatan, tugas pemerintah desa itu hanya mendata Bapak Ibu ya. Kebijakan ada di pusat. Itu yang pertama ya. Jadi tugas mereka untuk mendata keluarga prasejahtera atau kurang mampu ya maka mereka menurut loh. Didata gitu kan. Mangga. Nah, yang kedua, banyak sekali dari Bapak Ibu atau masyarakat luas menyalahkan pendamping PKH atau bertanya kepada pendamping PKH atau mendaftar kepada pendamping PKH atau pendamping TKSK. Nggak akan bisa. Itu juga hal yang salah. Pendamping PKH ataupun pendamping TKSK tidak pernah bisa mendaftarkan. Ya, saya jelaskan nih. Tidak pernah bisa mendaftarkan dan tidak menerima pendaftaran. Ya. Karena apa? Tugasnya pendamping TKSK dan pendamping PKH sudah jelas. Mendampingi KPM atau keluarga penerima manfaat. Jadi yang namanya mendampingi itu sudah ada orangnya, sudah ada yang didampingi. Gitu. Jadi data yang dipegang oleh pendamping PKH dan TKSK itu sudah jadi. Contoh tadi nih step by stepnya. Di data itu didata oleh Puskesos, terus naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, ke provinsi, ke pusat. Nah, ketika pusat sudah memilih nih, kita butuhnya 10 contoh. Dari sekian butuhnya 10, maka diambillah 10. Nah, ketika data yang 10 ini disampaikan lagi ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, ya. Lalu ke desa. Lewat siapa nantinya? Lewat pendampingnya masing-masing. Jadi pendamping itu sudah dapat datanya itu data mateng gitu. Nggak memilih, jadi hanya menerima gitu. Saya contoh menerima data 10 orang nih untuk desa ini, desa A gitu ya. Maka saya cari baru orangnya.
NIK-nya sudah ada, tanggal lahirnya sudah ada, nama keluarganya sudah ada, kepala rumah tangganya sudah ada, kartu keluarga dalam datanya sudah ada, semuanya sudah ada. Tinggal kita itu mendatangi orang tersebut lalu saya validasi. Namanya validasi. Jadi saya validasi ulang. Bener nggak nih orang keluarga ini kurang mampu atau prasejahtera? Kalau bener, maka saya katakan bener. Maka saya setorkan lagi ke dinas sosial untuk lalu disetorkan ke pusat bahwasanya orang tersebut atau keluarga tersebut memang layak untuk mendapatkan bantuan. Lah kalau seandainya saya validasi ternyata datanya salah, orang tersebut sudah mampu, sudah kaya, maka saya tolak gitu. Saya hapuskan. Jadi petugas PKH itu sebatasnya itu ya. Tidak bisa menambahkan, tetapi bisanya menghapus. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau menemukan di lapangan, di desa, di tetangganya, kalau ada keluarga yang mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST, terus dia mampu, mangga laporkan kepada petugasnya supaya apa? Supaya dicoret. Ya, karena apa? Kasihan. Banyak sekali orang-orang atau keluarga prasejahtera yang harusnya berhak tetapi tidak berhak. Pesan saya cuma satu, lakukan sesuatu itu dengan prosedur, dengan jalan yang benar. Jangan anarkis, jangan membuat hoax atau menyebarkan isu yang berbau sara gitu. Semuanya ada caranya lah, semua ada caranya. Yang penting kita bertanya, koordinasi dan sebagainya. Oke, jelas ya. Jadi itulah tadi step by stepnya bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST. Syarat yang pertama saya ulangi lagi, Bapak Ibu kalau mau dapat bantuan berarti mohon maaf harus menjadi keluarga prasejahtera atau keluarga tidak mampu atau keluarga miskin. Yang kedua, ketika sudah menjadi keluarga prasejahtera, Bapak Ibu harus terdaftar dalam data DTKS. Caranya lewat petugas puskesmas yang ada di masing-masing kelurahan atau desa tempat tinggal Bapak Ibu semua. Yang ketiga, tetap optimis Bapak Ibu semuanya. Walaupun sudah terdaftar, tetap kita jalani kehidupan setiap harinya gitu ya. Kalau pesan saya, lebih baik Ibu berpikir terbalik. Jangan pernah ingin mendapatkan bantuan ya. Coba berpikiran kita itu pengen mandiri sendiri, pengen punya usaha sendiri, pengen terus bekerja, pengen ya menafkahi anak istri dengan jerih payah kita sendiri gitu lah. Itu sangat lebih saya cuma jempol gitu. Dibandingkan Bapak Ibu semua itu mengeluh, berpikir negatif kepada pemerintah, kepada pendamping, kepada siapapun itu gitu kan tanpa ada landasannya gitu. Lebih baik seperti itu menurut saya ya. Ya kadang saya ngomong enak tapi saya juga termasuk mohon maaf dulunya keluarga memang kurang beruntung, tapi saya berpikir saya pengen kuliah, pengen dapat beasiswa, pengen lanjut, pengen jadi orang, pengen sebagainya gitulah. Jadi coba motivasi diri sendiri sajalah. Supaya apa? Supaya tidak sakit hati, supaya tidak kecewa, dan supaya bisa hidup sejahtera mandiri. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semuanya hidup dengan sukses, sejahtera, dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa yang baru datang subscribe channel saya supaya Bapak Ibu semuanya tetap update, tetap tahu tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.